Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak mengapa dalam Islam seorang suami diberi peran yang begitu besar dalam rumah tangga? Mengapa keberkahan sebuah keluarga seringkali dimulai dari bagaimana seorang suami menjalankan tanggung jawabnya? Banyak orang mengira bahwa menjadi suami hanyalah tentang bekerja, mencari nafkah, lalu pulang ke rumah. Padahal dalam Islam menjadi seorang suami adalah amanah yang sangat besar. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga pelindung, pembimbing, dan penanggung jawab atas keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Qur'an An-Nisa 34. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang suami bukanlah sekadar kedudukan, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keimanan. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan penuh keberkahan tidak tercipta begitu saja. Ia dibangun dari tanggung jawab yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Seorang suami yang memahami perannya akan berusaha menjaga keluarganya dari kesulitan, dari kesedihan, dan yang paling penting, dari hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari Allah. Namun sebaliknya, ketika seorang suami lalai terhadap tanggung jawabnya, perlahan-lahan rumah tangga bisa kehilangan arah. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena tidak ada kepemimpinan yang benar. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya ingin menyapa sahabat semua yang sedang menyaksikan kajian ini. Dari daerah mana sahabat menyimak video ini? Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain di Indonesia? Atau bahkan dari luar negeri? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 7 tanggung jawab suami dalam Islam yang wajib dipenuhi, agar rumah tangga tidak hanya bertahan, tetapi juga dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan. Semoga Allah menjadikan kita semua, khususnya para suami, sebagai pemimpin yang amanah dan membawa keluarganya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, tanggung jawab pertama dan paling mendasar bagi seorang suami dalam Islam adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah ini bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dipenuhi dengan penuh kesungguhan. Nafkah yang dimaksud bukan hanya sekadar uang, tetapi mencakup kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Al-Kinar Al-Baqarah 233. Ayat ini menegaskan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang baik dan layak. Sahabat yang dirahmati Allah, memberi nafkah bukan hanya soal jumlah tetapi juga tentang kehalalan dan keberkahan. Nafkah yang sedikit tetapi halal dan penuh berkah jauh lebih baik daripada nafkah yang banyak namun diperoleh dengan cara yang tidak benar. Karena setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita akan berpengaruh pada kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. HR Abu Dawud. Hadis ini menjadi peringatan yang sangat kuat bahwa seorang suami tidak boleh lalai dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada suami yang merasa lelah karena harus bekerja keras. Ada yang menghadapi tekanan pekerjaan, ada yang berjuang dalam keterbatasan ekonomi, dan ada pula yang merasa hasil yang didapatkan belum mencukupi. Namun setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga adalah salah satu bentuk sedekah yang paling utama. Artinya, setiap rupiah yang diberikan kepada istri dan anak-anak dengan niat yang tulus akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami yang bertanggung jawab akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun dalam keterbatasan. Ia tidak menyerah, tidak berputus asa, dan terus berusaha karena ia sadar bahwa ada keluarga yang bergantung padanya. Namun sebaliknya, ketika seorang suami lalai dan tidak berusaha memenuhi kewajibannya, bukan hanya kehidupan dunia yang terganggu, tetapi juga akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, memberikan nafkah bukan hanya tentang kewajiban tetapi tentang cinta, tanggung jawab, dan keimanan.
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para suami untuk selalu berusaha memberikan nafkah yang halal dan penuh keberkahan bagi keluarganya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kewajiban memberikan nafkah, tanggung jawab besar berikutnya bagi seorang suami adalah membimbing keluarganya dalam agama. Inilah tanggung jawab yang seringkali terlupakan, padahal dampaknya sangat besar, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Seorang suami bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pemimpin yang akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana ia menjaga keluarganya dari kesesatan dan kelalaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Qasas Tahrim 6, ayat ini adalah perintah yang sangat jelas. Menjaga keluarga bukan hanya dari kesulitan dunia, tetapi juga dari azab di akhirat. Dan peran ini berada di pundak seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sahabat yang dirahmati Allah, membimbing keluarga dalam agama tidak selalu berarti harus menjadi seorang ustadz atau ahli ilmu. Bimbingan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, mengajak istri dan anak untuk sholat tepat waktu, mengingatkan dengan lembut ketika lalai, membiasakan membaca Al-Quran bersama, mengajak keluarga untuk mendengar kajian atau nasihat agama. Hal-hal kecil ini jika dilakukan dengan konsisten, akan menjadi kebiasaan yang membawa keberkahan dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, bukan hanya tentang kebutuhan dunia mereka, tetapi juga tentang keadaan iman dan amal mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak rumah tangga yang terlihat baik secara dunia, namun kosong dari nilai-nilai agama. Ada harta, ada kenyamanan, tetapi tidak ada ketenangan. Sebaliknya, ada rumah tangga yang sederhana, tetapi dipenuhi dengan ibadah, zikir, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Rumah seperti ini seringkali terasa lebih tenang dan penuh keberkahan, karena keberkahan tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya keluarga tersebut kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami yang baik akan berusaha menjadi contoh bagi keluarganya. Ia tidak hanya menyuruh, tetapi juga menunjukkan melalui perbuatannya. Ketika ia menjaga sholatnya, keluarganya akan melihat dan mengikuti. Ketika ia menjaga lisannya, keluarganya akan belajar darinya. Ketika ia bersikap lembut, keluarganya akan merasakan ketenangan. Karena pada akhirnya anak-anak tidak hanya mendengar nasihat, tetapi mereka melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, membimbing keluarga dalam agama adalah investasi terbesar dalam hidup seorang suami. Karena ketika keluarga berjalan di jalan yang benar, bukan hanya kehidupan dunia yang menjadi lebih baik, tetapi juga kehidupan akhirat yang akan menjadi lebih ringan. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai pemimpin yang mampu membimbing keluarganya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga yang berkah, salah satu kunci utamanya adalah bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan kelembutan dan kasih sayang. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan seorang suami berarti ia harus selalu tegas, selalu kuat, dan selalu dominan. Namun dalam ajaran Islam, Rasulullah justru memberikan teladan yang berbeda. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat lembut, penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada keluarganya. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku." HR Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang laki-laki bukan hanya dilihat dari ibadahnya atau pekerjaannya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan istrinya. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang istri bukanlah sekadar pendamping hidup. Ia adalah seseorang yang meninggalkan keluarganya untuk hidup bersama suaminya. Ia mempercayakan hidupnya kepada suaminya. Karena itu seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh penghargaan, bukan dengan sikap kasar atau merendahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembutan bisa ditunjukkan melalui hal-hal sederhana. Cara berbicara yang baik, sikap yang menghargai, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak mudah marah. Hal-hal kecil seperti ini seringkali dianggap sepele, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada rumah tangga yang selalu berjalan tanpa masalah. Setiap pasangan pasti akan menghadapi perbedaan pendapat, kesalahpahaman,
dan ujian dalam kehidupan. Namun perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan emosi yang berlebihan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau justru mengajarkan kesabaran, kelembutan, dan pengendalian diri. Seorang suami yang mampu menahan amarahnya dan memilih untuk bersikap lembut adalah suami yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang istri akan merasa tenang ketika ia merasa dihargai. Ia akan lebih mudah menerima nasihat ketika ia diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika ia sering diperlakukan dengan kasar, maka hubungan dalam rumah tangga bisa menjadi renggang, bahkan penuh luka yang sulit diperbaiki. Karena itu Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan. Allah berfirman, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut." QS An-Nisa 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa hubungan dalam rumah tangga harus dibangun dengan sikap yang baik dan penuh penghargaan. Sahabat yang dirahmati Allah, kelembutan dalam rumah tangga bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan dan keimanan. Seorang suami yang mampu bersikap lembut kepada istrinya sebenarnya sedang menjaga keharmonisan rumah tangganya dan membuka pintu keberkahan dalam hidupnya. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang. Sahabat yang dirahmati Allah, tanggung jawab besar berikutnya bagi seorang suami adalah menjaga dan melindungi keluarganya. Perlindungan ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk rasa aman, ketenangan, dan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan mereka. Dalam Islam, seorang suami diibaratkan sebagai pelindung bagi keluarganya. Ia adalah tempat berlindung ketika ada masalah, tempat mengadu ketika hati sedang lelah, dan tempat kembali ketika dunia terasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita." QS An-Nisa 34. Kepemimpinan ini bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah untuk melindungi dan menjaga keluarga dari segala bentuk bahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, melindungi keluarga tidak hanya berarti menjaga mereka dari bahaya fisik. Lebih dari itu, seorang suami juga harus melindungi keluarganya dari hal-hal yang dapat merusak iman dan akhlak mereka. Di zaman sekarang, tantangan dalam menjaga keluarga semakin besar. Pengaruh lingkungan, media sosial, dan pergaulan yang tidak baik bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan keluarga. Seorang suami yang bijak akan berusaha menjaga keluarganya dari hal-hal tersebut. Ia memperhatikan apa yang dilihat oleh anak-anaknya, apa yang mereka dengar, dan siapa yang menjadi lingkungan mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, perlindungan juga berarti memberikan rasa aman secara emosional. Seorang istri dan anak-anak membutuhkan sosok suami yang membuat mereka merasa tenang, bukan merasa takut. Seorang suami yang mudah marah, sering berkata kasar, atau tidak peduli dengan keadaan keluarganya justru akan membuat rumah tangga kehilangan rasa aman. Sebaliknya, seorang suami yang tenang, sabar, dan penuh perhatian akan membuat keluarganya merasa nyaman dan terlindungi. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seorang suami merasa bahwa tugasnya sudah selesai ketika ia telah bekerja dan memenuhi kebutuhan finansial. Padahal tanggung jawabnya tidak berhenti di situ. Ia juga harus hadir secara emosional, memberikan perhatian, mendengarkan, dan memahami keadaan keluarganya. Karena terkadang yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak bukan hanya materi, tetapi juga kehadiran dan perhatian dari seorang suami. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang kuat bukan hanya dibangun dengan harta, tetapi dengan rasa aman yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Ketika seorang istri merasa aman bersama suaminya, ketika anak-anak merasa dilindungi oleh ayahnya, disitulah rumah tangga menjadi tempat yang penuh ketenangan. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai pelindung yang mampu menjaga keluarganya dari segala keburukan dan membawa mereka menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, tanggung jawab berikutnya yang seringkali tidak disadari oleh banyak suami adalah menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku bagi keluarganya. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, karena apa yang dilakukan seorang suami akan menjadi contoh yang dilihat setiap hari oleh istri dan anak-anaknya. Seorang suami mungkin merasa bahwa tugasnya sudah selesai ketika ia bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun tanpa disadari, sikap, ucapan, dan kebiasaannya setiap hari justru menjadi pelajaran yang paling kuat bagi keluarganya. Anak-anak tidak hanya belajar dari nasihat, tetapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka memperhatikan bagaimana ayahnya berbicara,
bagaimana ia bersikap ketika marah, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana ia menjalankan ibadahnya. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami yang menjaga sholatnya dengan baik akan memberikan contoh yang kuat bagi keluarganya. Tanpa banyak kata, keluarganya akan belajar bahwa sholat adalah hal yang penting dalam kehidupan. Sebaliknya, jika seorang suami lalai dalam ibadahnya, sulit bagi keluarganya untuk memiliki kesadaran yang kuat dalam menjalankan kewajiban tersebut. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menjalankannya dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian." QSL Ahzab 21. Ayat ini mengingatkan bahwa keteladanan adalah cara terbaik dalam mendidik dan membimbing orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangga, keteladanan memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang suami yang jujur akan melahirkan keluarga yang jujur. Seorang suami yang sabar akan menciptakan suasana rumah yang tenang. Namun sebaliknya, jika seorang suami mudah marah, suka berkata kasar, atau tidak menjaga sikapnya, maka suasana rumah tangga akan ikut terpengaruh. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi teladan bukan berarti harus menjadi sempurna. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, namun yang terpenting adalah adanya usaha untuk terus memperbaiki diri. Ketika seorang suami berusaha menjadi lebih baik setiap hari, keluarganya akan melihat dan ikut terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali seorang suami ingin anak-anaknya menjadi baik, rajin ibadah dan berakhlak mulia. Namun tanpa disadari, ia sendiri belum memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Padahal perubahan yang paling kuat bukan datang dari perintah, tetapi dari contoh nyata yang dilihat setiap hari. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang penuh keberkahan adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat contoh yang baik, di mana setiap anggota keluarga saling mengingatkan dan saling memperbaiki diri. Dan peran terbesar dalam membangun hal itu dimulai dari seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai teladan yang baik bagi keluarganya, sehingga rumah tangga yang dibangun menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, tanggung jawab berikutnya yang sangat penting bagi seorang suami adalah bersikap adil dan tidak berlaku zalim dalam rumah tangga. Keadilan adalah fondasi yang menjaga keseimbangan dalam sebuah keluarga. Tanpa keadilan, hubungan suami istri akan mudah dipenuhi dengan rasa kecewa, luka, dan ketidakpercayaan. Sikap zalim tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Terkadang ia hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti ucapan yang menyakitkan, sikap yang meremehkan, atau perlakuan yang tidak menghargai perasaan pasangan. Seorang suami mungkin merasa dirinya benar, namun tanpa disadari sikapnya bisa melukai hati istrinya secara perlahan. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Seorang suami tidak boleh memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin untuk bertindak sewenang-wenang. Kepemimpinan dalam Islam bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani dan menjaga amanah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar dari cahaya di sisi Allah." HR Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, keadilan bisa terlihat dari hal-hal sederhana. Memberikan perhatian yang seimbang, mendengarkan dengan adil, tidak memihak tanpa alasan yang benar, dan tidak membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Hal-hal kecil ini jika dijaga akan menciptakan hubungan yang sehat dan penuh ketenangan. Namun sebaliknya, jika seorang suami sering bersikap tidak adil, perlahan-lahan hubungan dalam rumah tangga bisa menjadi renggang. Rasa sakit yang tidak diselesaikan akan menumpuk dan menjadi jarak yang sulit diperbaiki. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami yang baik akan selalu berusaha mengontrol emosinya. Ia tidak mudah meluapkan amarah, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan tidak menyakiti keluarganya dengan sikap yang tidak bijak. Ia sadar bahwa setiap tindakan dan ucapannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu ia berusaha bersikap adil bukan hanya ketika suasana baik, tetapi juga ketika sedang marah atau menghadapi masalah. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang dipenuhi dengan keadilan akan terasa lebih damai. Setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan baik.
Dan dari situlah muncul rasa cinta yang tumbuh dengan tulus. Bukan karena paksaan tetapi karena kenyamanan yang dirasakan bersama. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai pemimpin yang adil, yang mampu menjaga amanah dengan baik, dan menjauhkan diri dari sikap zalim dalam rumah tangga. Sahabat yang dirahmati Allah, tanggung jawab penting berikutnya bagi seorang suami adalah menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Ini adalah amanah yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami bukan hanya bertanggung jawab atas kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga marwah, kehormatan, dan citra keluarganya di hadapan Allah dan manusia. Kehormatan keluarga bisa rusak bukan hanya karena perbuatan besar, tetapi juga karena hal-hal kecil yang dibiarkan tanpa pengawasan. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan keluarga dimulai dari menjaga diri sendiri. Seorang suami harus mampu menjaga pandangannya, menjaga lisannya, dan menjaga pergaulannya. Karena apa yang dilakukan oleh seorang suami akan berdampak langsung pada keluarganya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. H.R. Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, termasuk dalam pergaulan dan perilaku sehari-hari. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan mereka. Misalnya menjaga istri dan anak-anak dari pergaulan yang tidak baik, dari lingkungan yang dapat merusak akhlak, dan dari pengaruh yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Namun menjaga kehormatan bukan berarti mengekang secara berlebihan. Islam mengajarkan keseimbangan antara menjaga dan memberikan kepercayaan. Seorang suami yang bijak akan membimbing keluarganya dengan cara yang lembut, bukan dengan paksaan yang membuat mereka merasa tertekan. Sahabat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang menjaga kehormatan keluarga menjadi tantangan yang semakin besar. Media sosial, lingkungan pergaulan, dan berbagai pengaruh luar bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan keluarga. Karena itu seorang suami harus lebih peka, lebih bijak dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keluarganya. Ia tidak boleh bersikap cuek atau merasa bahwa semua akan berjalan dengan sendirinya. Karena jika dibiarkan, hal-hal kecil bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Sahabat yang dirahmati Allah, keluarga yang terjaga kehormatannya akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Mereka tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebaliknya ketika kehormatan keluarga mulai rusak, maka ketenangan pun akan perlahan-lahan hilang. Karena itu menjaga kehormatan keluarga bukan hanya tentang pandangan manusia, tetapi tentang menjaga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga Allah menjadikan para suami sebagai penjaga yang amanah, yang mampu menjaga keluarganya dari segala keburukan, dan membawa mereka menuju kehidupan yang penuh kemuliaan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai tanggung jawab besar seorang suami dalam Islam, muncul satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa masih banyak suami yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab tersebut? Sebagian suami mungkin tidak pernah berniat untuk mengabaikan keluarganya. Mereka bekerja keras setiap hari, berusaha mencari nafkah, dan ingin memberikan yang terbaik. Namun tanpa disadari, mereka mulai melupakan bahwa tanggung jawab seorang suami bukan hanya tentang materi. Kesibukan pekerjaan seringkali membuat seseorang kelelahan. Ketika pulang ke rumah, ia hanya ingin beristirahat tanpa memberikan perhatian kepada keluarga. Perlahan-lahan, hubungan yang seharusnya hangat menjadi terasa jauh. Ada pula yang merasa bahwa selama kebutuhan finansial terpenuhi, maka tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal dalam Islam, tanggung jawab seorang suami jauh lebih luas dari itu. Sahabat yang dirahmati Allah, ada juga yang lalai karena kurangnya pemahaman tentang agama. Ia tidak mengetahui bahwa membimbing keluarga, menjaga keharmonisan, dan menjadi teladan adalah bagian dari kewajiban yang sangat penting. Ketidaktahuan ini membuat seseorang menjalani perannya tanpa arah yang jelas. Selain itu, lingkungan dan kebiasaan juga memiliki pengaruh besar. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mencontohkan tanggung jawab yang baik dalam rumah tangga, maka ia akan cenderung mengulang pola yang sama. Tanpa disadari, ia membawa kebiasaan tersebut ke dalam rumah tangganya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, ada juga yang lalai karena ego. Ia merasa sebagai pemimpin sehingga tidak perlu mendengarkan, tidak perlu berubah dan tidak perlu memperbaiki diri.
Padahal dalam Islam, seorang pemimpin justru harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab dan paling siap untuk memperbaiki diri. Sahabat yang dirahmati Allah, semua kelalaian ini sebenarnya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak menyadari betapa besar amanah yang sedang diemban. Seorang suami bukan hanya memimpin kehidupan dunia keluarganya, tetapi juga membawa mereka menuju kehidupan akhirat. Setiap sikap, setiap keputusan, dan setiap tanggung jawab yang diabaikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini seharusnya menjadi pengingat yang sangat kuat bagi setiap suami, bahwa peran yang ia jalankan saat ini bukanlah hal yang ringan. Sahabat yang dirahmati Allah, kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Ketika seorang suami mulai menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang besar, maka ia akan mulai berusaha memperbaiki dirinya. Ia akan mulai lebih memperhatikan keluarganya, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih berusaha menjadi pemimpin yang baik. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang bahagia dan penuh keberkahan tidak tercipta dari kesempurnaan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai tanggung jawab seorang suami dalam Islam, kini kita sampai pada satu kesadaran yang sangat penting. Menjadi seorang suami bukanlah sekadar status, tetapi sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rumah tangga bukan hanya tentang kebersamaan di dunia, tetapi juga tentang perjalanan menuju akhirat. Seorang suami tidak hanya memimpin keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membawa mereka menuju keselamatan di hadapan Allah. 7 tanggung jawab yang telah kita bahas, memberi nafkah yang halal, membimbing keluarga dalam agama, memperlakukan istri dengan lembut, menjaga dan melindungi keluarga, menjadi teladan, bersikap adil, dan menjaga kehormatan keluarga, semuanya bukanlah hal yang ringan. Namun di balik beratnya amanah tersebut, terdapat pahala yang sangat besar bagi mereka yang menjalankannya dengan ikhlas. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin tidak ada seorang suami pun yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Mungkin ada yang masih kurang sabar, kurang perhatian, atau masih belajar memahami perannya dalam rumah tangga. Namun yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan kesadaran dan usaha untuk terus memperbaiki diri. Seorang suami yang baik adalah suami yang mau belajar, mau berubah, dan mau memperbaiki dirinya demi keluarganya. Ia tidak menunggu sempurna untuk mulai berubah. Ia mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari memperbaiki cara berbicara, lebih peduli kepada keluarga, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan lebih dekat kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang penuh keberkahan bukanlah rumah tangga yang tidak pernah diuji, tetapi rumah tangga yang di dalamnya ada kesabaran, ada keikhlasan, dan ada usaha untuk terus memperbaiki diri. Ketika seorang suami menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, ia tidak hanya membahagiakan keluarganya di dunia, tetapi juga membuka jalan kebahagiaan di akhirat. Karena keluarga yang dibimbing dengan baik akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir, bahkan ketika seseorang telah tiada. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para suami, untuk kembali melihat diri kita dan memperbaiki apa yang masih kurang. Dan bagi para istri, semoga ini menjadi doa agar diberikan pasangan yang mampu memimpin dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Jika sahabat merasa pembahasan ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semua, semoga kebaikan ini juga bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dukungan sahabat dengan subscribe, menyukai, dan membagikan video ini akan membantu agar pesan-pesan kebaikan seperti ini terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Semoga Allah menjadikan setiap rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.